Shalom semua sahabat-sahabat saya, senang sekali kita bisa bertemu kembali melalui program kali ini. Dan lewat kesempatan kali ini ada firman Tuhan di dalam surat Filipi pasalnya yang kedua. Menarik buat kita simak karena ada sebuah nasihat supaya bagaimana kita hidup bersatu, supaya setiap kita bisa merendahkan diri kita di hadapan Kristus sama seperti Dia, dan bagaimana kita hidup bukan buat diri kita tapi punya kehidupan yang di dalamnya kita juga menolong orang lain, kita mengedepankan kepentingan orang lain juga. Saya akan coba mulai dari ayat pertama dalam surat Filipi pasal yang kedua. Jadi, karena dalam Kristus ada nasihat, ada penghiburan kasih, ada persekutuan roh, ada kasih mesra dan belas kasihan. Kita perlu mengerti bahwa ketika setiap kita sudah percaya kepada Tuhan, hidup kita yang lama kita buang, kita mau tanggalkan bersama-sama. Dan Anda semua punya kehidupan yang baru di dalam Tuhan. Itulah manusia baru di dalam Roh Kudus. Dan seyogyanya kita punya kehidupan, punya karakter, punya sikap, punya perbuatan, punya pikiran seperti Kristus ya, yang Tuhan ajarkan bagi semua kita. Alkitab menyatakan di dalam Kristus ada sebuah nasihat, ada sebuah penghiburan kasih bagi setiap kita. Ada persekutuan di dalam Roh Kudus, bahkan di dalam Dia ada kasih mesra serta ada belas kasihan. Kalau Anda maju ayat yang kedua dikatakan, karena itu sempurnakanlah sukacitaku ya, dengan melakukan hal ini. Hendaklah kamu sehati sepikir. Nasihat firman Tuhan dalam ayat yang kedua supaya setiap kita sehati sepikir. Saya tahu ini tidak mudah buat kita kerjakan, karena seringkali kita bertemu bersinggungan dengan orang-orang yang notabene itu berbeda dengan kita, baik secara suku, secara pendidikan, golongan, dan ada banyak hal yang mungkin merupakan sebuah perbedaan. Tapi ketika sudah di dalam Kristus, Alkitab menyatakan hendaklah setiap kita punya kesehatian pikiran. Di dalam Dia, kita satu di dalam kasih Kristus. Dia mengikat setiap tali kasih. Ya, Dia mengikat setiap persekutuan itu. Dia mengikat setiap hubungan Anda dan saya. Satu jiwa dan juga satu tujuan. Sebuah perenungan buat kita, tujuan kita apa sesungguhnya dalam dunia. Ketika kita bernapas, ketika kita semua masih bergerak, ketika setiap kita masih punya kesempatan melayani, tujuan kita sesungguhnya apa? Satu hal, bagaimana tujuan kehidupan kita adalah tujuan hidup yang memuliakan Tuhan. Semua kita bergerak, ya semua kita sementara jalan dalam sebuah trek kebenaran Tuhan. Bahwa kalau kita hidup bagi kemuliaan, bagi keagungan, bagi kesenangan Tuhan saja. Itulah tujuan kita yang sungguh mulia, dan semua perlu kesehatian. Ya, jangan saling menyikut, jangan saling menyalahkan, jangan saling menjelekan, jangan saling menyudutkan satu dengan yang lain, karena itu bukan produk dari Tuhan. Maju ayat yang ketiga, dan tidak mencari kepentingan diri sendiri, tidak mencari sebuah puji-pujian yang sia-sia. Alkitab katakan sebaliknya, hendaklah ya setiap kita satu dengan yang lain saling merendahkan hati. Seorang menganggap yang lain itu lebih utama dari dirinya sendiri. Sahabat-sahabat saya, ayat yang ketiga memberikan sebuah pencerahan buat kita. Bagaimana kita tinggal dalam dunia yang sudah rusak dengan dosa. Kita tinggal dalam masa-masa yang sulit. Alkitab katakan ini yang terjadi di era-era hari ini. Bagaimana manusia hanya mementingkan dirinya sendiri. Nasihat firman Tuhan kepada semua kita supaya kita hidup bukan hidup buat diri sendiri, tapi cobalah melihat ya ada orang di luar sana yang hari ini membutuhkan uluran tangan kita. Ada pribadi-pribadi yang di luar sana yang mungkin hari ini sementara lemah, dalam kondisi kekurangan, dalam kondisi kehancuran. Nah, gereja Tuhan harusnya kita adalah garam dan terang bagi dunia. Kita datang kepada mereka, ya belajar hidup bukan buat diri kita, bukan hanya buat kesenangan keluarga kita masing-masing, tapi hiduplah dengan melihat orang lain. Mereka perlu kita kasihi, mereka perlu kita cintai, mereka perlu kita tolong. Sahabat-sahabat saya, itulah yang Tuhan ajarkan bagi setiap kita yang ada di akhir zaman ini. Saya coba maju ayat yang keempat dari surat Filipi ini. Dan janganlah tiap-tiap orang hanya memperhatikan kepentingannya sendiri, tetapi kepentingan orang lain juga. Alkitab menyatakan dengan jelas buat gereja Tuhan di hari-hari ini. Mari siapapun Anda bisa mendengarkan firman Tuhan di kesempatan program kali ini. Biar semua kita kembali mempunyai paradigma yang baru. Ini adalah pelajaran yang berarti buat kita. Ini adalah sebuah perenungan yang harusnya kita kerjakan bersama-sama. Di hari-hari terakhir, hiduplah bukan buat diri kita.
tapi hiduplah juga buat sesama kita. Ajaran firman Tuhan, hendaklah engkau mengasihi Tuhan dengan segenap hati dan mengasihi juga sesama manusia seperti engkau mengasihi diri kita masing-masing. Kita akan bertemu hari-hari dengan orang yang mungkin menjengkelkan buat kita. Kita akan bertemu dengan orang-orang yang mungkin membosankan buat kita. Ya, saya tidak mengerti sosial kita, keadaan saudara, tapi itulah faktanya. Kita bertemu dengan orang-orang yang mungkin tidak sepandangan dengan diri kita. Tapi sekali lagi, kalau hidup kita sudah diperbaharui dalam Tuhan, kita punya karakter ilahi dalam diri semua Anda dan saya, kita akan menampilkan sebuah kehidupan yang berbeda. Kita akan memperagakan sebuah kehidupan yang di dalamnya hidup mempermuliakan Tuhan, hidup bagi kekekalan, hidup bagi kerajaan sorga. Itulah yang Tuhan mau. Tanggalkan semua ego kita, tanggalkan semua keakuan kita. Ya, mungkin kita punya perencanaan, tidak salah kita punya planning, kita punya perencanaan buat beberapa waktu ke depan. Tapi di balik semuanya itu, saya menantang kepada semua saudara, hari ini ketika kita masih kuat, ketika kita masih bernafas, ketika semua kita masih bergerak, itu kesempatan buat kita memperbaharui kembali komitmen kita, memperbaharui kembali jalan kita, memperbaharui kembali setiap tujuan kehidupan kita. Biar kita sehati sepikir. Siapapun Anda bisa mendengarkan firman hari ini, mari jangan saling menyikut, jangan saling menyudutkan. Ya, kalau kita lihat fenomena di hari-hari ini, ada banyak kita bisa menjumpai satu dengan yang lain saling menyalahkan, saling menyudutkan, dan terkesan mencari pembenaran diri sendiri. Tapi setiap kita yang sudah mengenal pribadi Yesus, yang sudah percaya dan kita mau diperbaharui, mari setiap kita saling menghormati, saling menghargai. Biarlah kasih Tuhan mengikat setiap hubungan itu, sehingga hidup kita yang kita lalui hari-hari ini bukan buat diri kita, tapi buat kesenangan Tuhan saja. Ini pesan firman Tuhan, kiranya setiap kita bisa menangkap sesuatu yang baik dan kita mengaplikasikan dalam kehidupan kita sehari-hari. Biar Roh Kudus Tuhan terus menuntun kehidupan Anda senantiasa, sehingga kita bisa menemukan makna kehidupan kita yang sesungguhnya. Sungguh indah hidup dalam kasih Tuhan. Tuhan memberkati.